Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali ada bersama-sama dalam ibadah Kul Online malam hari ini. Mari bersuka cita bersama, mari bangkit berdiri, bersorak-sorakan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Mari bersorak umat Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Kami mengangkat tangan kami kepada Allah sumber perlindungan kami yang besar. Allah yang dahsyat di hidup kami, yang berdaulat penuh di dalam hidup kami. Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami bawa segenap hati kami dan penyembahan kami. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang berkuasa, yang layak disembah selama-lamanya. Hari itu kami membawa hidup kami malam hari ini ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami, melawat setiap kami, melawat setiap hati kami, memulihkan hidup kami, dan mengubahkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong.
janji-Mu kekal selamanya, ya Tuhan. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Oh Yesus, kami percaya kepadamu, sumber segala kemenangan kami. Yesus Tuhan. Sebab kami akan melihat seluruh firman dan janji-Mu bekerja sempurna di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kepadamu. Tidak ada Allah yang lain ya Tuhan, yang sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup kami. Oh ralabaka 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 ya shande, kina ralabaka ralabaya shande, shanda ralabaka ralabaka ralabaka. Oh Yesus, oh Yesus, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku.
Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kembali setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, Shalom. Selamat bergabung kembali dalam Kul Online GBI Rayon 17. Tentunya kita semua sudah rindu bertemu kembali walaupun secara online, tapi kita percaya kita tetap punya kesatuan hati, kita tetap mau tumbuh bersama dan percayalah dengan kuasa Roh Kudus kita akan tetap bisa memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, sebentar kita akan memulainya, kita bawa dulu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Makasih Abah, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Engkau kembali menyatukan kami walaupun secara online. Kami percaya hadirat-Mu ada buat kami Tuhan. Hadirat-Mu terus menjaga kami, melindungi kami. Bahkan hari ini Tuhan kami minta hikmat yang dari Engkau, pengetahuan yang dari Engkau, pengertian yang dari Engkau. Biar kami bisa menangkap apa yang mau Engkau sampaikan buat kami. Biar kami bisa mengerti, mendapatkan remanya. Dan kami bisa melakukan firman yang Kau sampaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami semua, sampaikan isi hati-Mu sesuka Engkau Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Berbicaralah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu dan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam sharing firman, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat kehidupan kita. Dari awal-awal kita untuk terima Yesus, saya ingin mengajak kita kembali melihat. Singkatnya aja dulu deh, kita lihat apa yang terjadi dalam tahun ini, di mana pandemi ini mulai di bulan Maret. Dari bulan Maret sampai sekarang masuk dalam bulan 11, saya nggak berani bilang itu nggak kerasa sudah 7-8 bulan. Saya nggak berani bilang. Karena sebagian orang bisa bilang, nggak kerasa ya. Ternyata kita sudah hidup dalam pandemi ini sudah 7 bulan, 8 bulan. Ada orang bisa bilang gak kerasa. Tapi sebagian orang sudah bisa bilang, kerasa banget loh. Itu faktanya. Ada sebagian orang yang masih hidup dengan tabungan-tabungannya. Tapi ada sebagian orang yang sekarang sudah mulai bingung, sudah mulai kehilangan kepercayaannya menghadapin apa yang terjadi karena tabungan mungkin sudah menipis. Itu fakta. Ada sebagian orang menemukan talentanya, menemukan pekerjaan barunya, memulai usaha barunya. Tapi ada sebagian orang yang kena PHK, gak tahu harus berbuat apa, memulai usaha baru gak punya modal. Bahkan ada yang mencoba memulai usaha baru tapi gak jalan. Itu fakta. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Kita nggak bisa bilang bahwa sebagian orang ini adalah orang yang diberkatin, sementara sebagian orang ini orang yang nggak diberkatin. Nggak bisa bilang begitu. Kita punya Tuhan yang sama, kita sama-sama bergereja, kita sama-sama prajurit kul, dan kita punya Tuhan yang adil. Lalu kenapa ada sebagian orang yang tetap bisa menjalanin keadaan di pandemi ini dengan wajar-wajar saja, tapi ada sebagian orang yang harus terseok-seok. Hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar apa yang terjadi. Ya. Karena sebenarnya kalau kita mau mencoba mempelajarin apa yang terjadi dengan para nabi-nabi, dengan para pendahulu-pendahulu kita, bahwa apa yang mereka jalanin sebenarnya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Tuhan menjanjikan banyak hal, tapi semuanya harus dilalui dengan proses. Proses, iya. Tuhan menjanjikan Abraham, anakmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tapi nyatanya Abraham harus menunggu sekian lama. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan anaknya, Tuhan menyuruh mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada proses-proses yang harus dilalui. Musa harus melalui proses. Daud harus melalui proses. Kenapa dia harus mengayomi dombanya yang cuma 2-3 ekor. Dia harus sendirian berjuang melawan beruang. Karena dia dipersiapkan untuk melawan Goliat. Semua ada prosesnya. Saul. Kenapa Saul harus disuruh menunggu Samuel selama 7 hari? Padahal dia sudah diurapin menjadi seorang raja. Kenapa? Kenapa
Kenapa? Begitu banyak pertanyaan kalau kita mencoba mempelajarin apa yang terjadi. Makanya kenapa saya mencoba mengingatkan supaya kita melihat kembali ke belakang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menemukan sebenarnya apa tujuan hidup kita. Proses demi proses pasti kita laluin. Pasti. Kita pasti harus melalui proses demi proses. Tapi ketika kita mencoba untuk menyusun kembali kehidupan kita demi kehidupan sesi-sesi masa kita akan menemukan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Kita akan coba belajar dari salah satu tokoh Alkitab dari Yosua. Kita akan buka dari Yosua 6 ayat 1. Saya akan bacakan Yosua 6 ayat 1 sampai ayat 5. Periskopnya jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Harusnya kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedarin kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau buat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam peniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya. Amin. Yosua diberitahu sama Tuhan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya, beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan terjemahan aslinya berkata gini, ketahuilah aku sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Sudah diserahkan Tuhan. Sudah diserahkan Tuhan. Tangkap kata-kata itu. Kalau Tuhan memang sudah menyerahkan kota Yeriko, artinya Yosua itu harusnya udah pasti menang. Pasti, karena Tuhan udah serahkan. Tapi kenapa? Kenapa Yosua harus capek-capek memimpin orang Israel untuk keliling sehari 1 kali, pada hari yang ke-7 7 kali, 13 kali mereka harus keliling. Bahkan kalau saudara mundur lagi bacanya dari Yosua 1, saudara akan temukan di sana. Setelah mereka nyebrang sungai Yordan, dengan mujizat Tuhan yang menyetop aliran sungai Yordan, mereka bisa nyebrang sungai Yordan. Setelah nyebrang, mereka disunat. Tuhan suruh mereka sunat. Hal-hal aneh yang Tuhan suruh, yang secara logika itu gak masuk akal. Kenapa gak Tuhan suruh mereka itu sunat sebelum menyeberang sungai Yordan? Kalau sudah menyeberang sungai Yordan, harusnya itu bangsa Yeriko, mereka tahu. Kan mereka tahu tuh setelah pengintai masuk kota Yeriko, mereka tahu ada pengintai bangsa Israel masuk. Mereka tahu bahwa bangsa Israel sedang mau masuk ke kotanya mereka. Harusnya kalau mereka tahu, mereka akan balik mengintai bangsa Israel. Kalau mereka tahu bangsa Israel sedang disunat, harusnya mereka punya inisiatif, ini waktunya nyerang. Mereka lagi disunat, kita bisa menang. Tapi kenyataannya bangsa Yeriko gak menyerang mereka. Perintah-perintah Tuhan itu kadang-kadang memang aneh. Gak masuk akal, tapi perlindungannya selalu ada. Disuruh mutarin kota Yeriko. Kota Yeriko itu dengan bentengnya, kalau benteng itu pasti ada pos-pos pengamat di atas benteng. Kalau ada pos pengamat pasti ada orang-orang yang jaga di pos pengamat itu. Coba bayangkan tuh orang Yeriko muter. Itu yang bertugas di atas ngelihat. Kan tingginya benteng Yeriko tuh 9 meter. Tebalnya 9 meter, tingginya 9 meter.
Yang jaga pos tuh bisa melihat itu orang Yeriko ngapain, itu orang Israel ngapain ya keliling-keliling. Hari pertama mungkin masih bingung. Hari kedua, hari ketiga mereka akan lapor sama rajanya. Itu orang Israel ngapain keliling-keliling itu. Kita tinggal lempar panah aja dari atas. Kita tinggal panah aja dari atas. Menang. Tapi lagi-lagi hal-hal yang tidak masuk akal yang Tuhan suruh, ternyata Tuhan juga melindungi di situ. Begitu banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang Tuhan suruh untuk para nabi kerjakan. Banyak. Sama dengan kehidupan kita. Sama. Saat ini di tengah-tengah pandemi, kita seperti sedang di tengah-tengah dilema yang gak tahu harus berbuat apa. Seperti ada benteng besar di depan kita yang kita gak bisa terobos. Gak bisa. Seperti benteng Yeriko yang tebalnya 9 meter loh. Tingginya 9 meter, tebalnya 9 meter. Itu secara manusia gak mungkin. Pintu sudah tertutup rapat, gak mungkin. Bahkan John Garstang, seorang arkeolog, pada tahun 1930 menemukan runtuhan Yeriko. Dia menemukan bahwa runtuhan tembok Yeriko itu jatuhnya keluar. Kalau karena sorak-sorainya bangsa Israel, harusnya tembok itu jatuhnya ke dalam kota Yeriko. Tapi John Garstang menemukan itu runtuhan tembok Yeriko itu jatuhnya keluar dari kota Yeriko. Artinya ada kuasa dari dalam yang meruntuhkan tembok Yeriko itu. Tuhan bekerja. Tuhan yang bekerja. Lalu ngapain? Yosua dan bangsa Israel harus keliling, harus bersorak. Ngapain? Tuhan bilang, aku sudah serahkan. Tapi Tuhan suruh lakukan hal-hal yang gak masuk akal. Artinya apa? Tuhan sesungguhnya sedang ingin melihat saudara dan saya seperti Yosua dan bangsa Israel. Taat dan percaya. Tuhan sedang menilai kita. Apakah kita masih tetap taat? Apakah kita masih tetap percaya ketika kita melihat permasalahan demi permasalahan seperti benteng yang begitu besar. Seperti secara manusia kita melihat itu tidak bisa kita runtuhkan. Apakah di saat-saat ini kita masih tetap taat dan percaya? Oh Pak, ngomong soal taat lagi, ngomong soal percaya lagi. Kita udah taat Pak, kita udah percaya Pak. Mungkin sebagian orang mulai berpikir, kita udah doa lama, kita udah taat, kita udah percaya, tapi begini-begini aja. Saya mau katakan begini saudara, taat itu beda sama patuh. Taat itu beda sama nurut. Taat itu melakukannya dengan patuh, dengan nurut, dengan setaat-taatnya, sebaik-baiknya. Itu taat. Beda ketika orang bilang, saya taat tapi tidak melakukannya. Saya taat tapi tidak taat. Taatnya hanya di mulut. Saya percaya tapi masih ada keraguan. Beda. Saya kasih contoh. Orang yang tahu firman, orang yang hafal firman, itu beda cerita sama orang yang melakukan firman. Artinya orang yang tahu ketaatan sama orang yang melakukan ketaatan itu beda. Orang yang tahu firman bahkan hafal firman saja kalau dia tidak melakukan firman itu jauh berbeda. Saya kasih contoh. Contoh Ibu Mukidi ya. Minggu lalu saudara kita Budianto menyampaikan firman dan kasih contoh dari Pak Mukidi. Hari ini saya mau kasih contoh dari Bu Mukidi ya. Nah, Bu Mukidi ini orang yang emosional. Dia Kristen, percaya sama Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ketika dengar firman, dia dapat satu firman dari Efesus 4 ayat 26. Bunyi firmannya begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wow, Bu Mukidi bilang, ini cocok banget. Gue ini orangnya emosian. Ini firman yang cocok banget buat gue.
Dia hafalin itu firman. Dia hafalin itu firman. Pokoknya kalau saya marah, saya gak mau buat dosa. Pokoknya sebelum matahari terbenam harus sudah padam amarah saya. Sampai suatu pagi, entah karena apa, pulang dari pasar, Ibu Mukidi marah-marah. Pagi hari dia marah-marah. Sampai di rumah, dia ingat firman ini. Tapi dia gak berhenti marah. Karena sebelum matahari terbenam masih boleh marah. Menurut Ibu Mukidi seperti itu. Masih boleh marah sampai matahari terbenam. Jadi dia gak berhenti marah. Dia tidak melakukan firman. Dia hafal firman. Tapi dia bukan pelaku firman. Sampai siang anaknya selesai sekolah. Anaknya yang gak ngerti apa-apa dimarahin. Masih siang masih boleh marah. Sore hari sebelum senja matahari terbenam. Sore hari suaminya pulang. Pulang ke rumah baru buka pintu. Ibu Mukidi marah-marah. Karena matahari belum terbenam. Pak Mukidi, suaminya Pak Mukidi. Karena lagi corona, kondisi ekonominya dagangannya lagi sepi. Begitu pulang dimarahin, ikut-ikutan marah. Yang terjadi apa? Balas-balasan marah. Matahari sudah mau terbenam. Bu Mukidi sadar. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa yang Bu Mukidi lakukan? Dia enggak juga padam amarahnya. Dia lalu bilang begini sama, "Hei matahari, jangan kau terbenam, amarahku belum selesai." Saudara lihat, orang yang hafal Alkitab belum tentu seorang pelaku firman. Bu Mukidi tahu cerita bagaimana Yosua pernah menghentikan matahari dan bulan. Dia tahu cerita, dia hafal firman. Tapi dia bukan pelaku firman. Ada banyak dari kita yang sudah merasa hebat ketika menghafal firman. Tapi kita bukan pelaku firman. Bukan. Hari ini kembali kepada awal tadi. Saya mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan kita dari awal. Karena hari ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Segala sesuatu. Yang tadinya semua ini enak, yang ini semua tadi gak enak, sama-sama. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Proses demi proses harus kita laluin. Harus. Karena di balik daripada proses, kita akan menemukan sesuatu bahwa Tuhan itu sedang merubah kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita mulai merefleksi diri kita dari awal, kita akan menemukan banyak hal. Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Sehingga kita tahu ketika sekarang dalam masa pandemi berbagai masalah itu datang, tembok besar itu menghadang kita, kita tahu kita pasti bisa melaluinya. Karena Tuhan itu turut beserta dalam segala hal. Saya ketika merefleksi diri saya menemukan begini. Saya lahir dari keluarga yang bukan mengenal Kristus, bukan orang Kristen. Orang tua saya bukan Kristen, saudara-saudara saya bukan Kristen, bahkan sepupu-sepupu saya bukan orang Kristen. Bukan. Saya lahir dari lingkungan yang bukan orang mengenal Kristus. Tapi kelas 4 SD saya ingat banget. Kelas 4 SD. Kalau saudara seumuran dengan saya sekitar 40 tahunan. Saya gak tahu mata pelajaran sekarang. Tapi zaman saya dulu waktu saya kelas 4 SD. Ada pelajaran yang namanya orkes. Orkes itu olahraga dan kesenian. Jadi itu digabung jadi satu. Kalau minggu ini olahraga, minggu depannya kesenian. Kesenian itu bisa gambar, bisa nyanyi, apapun itu. Ya, olahraganya saya suka olahraga. Tapi bagian gambar saya suka. Tapi bagian nyanyi saya nggak suka. Ya, dan salah satu yang menjadi momok masalah besar saya adalah setiap kali mau naikkan kelas selalu ada pengambilan nilai menyanyi. Dan itu harus maju di depan kelas. Satu persatu menyanyikan lagu daerah. Sudah tahu, saya masih kecil itu paling takut kalau berdiri di depan orang, berhadapan dengan banyak orang. Saya tuh gemeter, gak berani. Itu saya dulu. Ya. Saya masih ingat ketika mau ulangan,
kita disuruh bawakan satu lagu daerah. Dari satu buku tebel, buku lagu-lagu daerah bangsa Indonesia, saya ketemukan lagu yang paling pendek. Judulnya Soleram, saya masih hafal sampai sekarang. Karena waktu itu saya hafalin itu lagu. Supaya ketika saya maju saya bisa nyanyikan. Dan saya cari lagu yang paling pendek. Supaya saya gak lama-lama di depan kelas. Lagu Soleram. Ya. Lagunya pendek banget, cuman Soleram, 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 anak yang manis. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Selesai, gak sampai 1 menit itu lagu. Saya pilih lagu itu supaya saya gak lama-lama di depan kelas. Ketika giliran saya maju ke depan kelas, saya hanya berdiri. Tidak sepatah kata pun bisa keluar dari mulut saya. Bahkan 1 huruf pun gak bisa. Kan kadang orang bingung tuh masih keluar 1 huruf. Oh gitu, saya gak keluar sama sekali. Yang terjadi saya hanya tertunduk. Bukan Soleram yang mukanya merah, tapi muka saya yang merah padam. Gak bisa, saya itu bukan orang yang bisa berdiri di depan banyak orang. Saya gak punya kepercayaan diri, saya gak bisa berdiri di depan orang, saya gak bisa berbicara di depan banyak orang, gak bisa. Sejak saat itu, saudara tahu kan zaman itu, sejak saat itu saya menjadi olok-olokan orang, olok-olokan teman. Saya gak punya teman, saya dijauhin teman karena masalah muka yang merah. Saya dijulukin suka merah. Sampai masih di kelas 4, ada seorang teman yang bukan satu kelas saya, mengetahui hal itu, saya dijauhin teman-teman, saya dijadikan bahan olokan. Dia datang kepada saya, dia ajak saya ngobrol, dia ajak saya ke gereja. Gereja, saya dari lingkungan keluarga yang gak kenal apa itu gereja. Teman saya ini, papa mamanya pejabat gereja. Kakaknya yang laki-laki yang perempuan sudah melayanin di pemusik gerejanya. Jadi satu keluarga mereka memang orang-orang Kristen yang taat, yang rajin. Saya diajak. Disitulah saya menemukan lingkungan orang-orang yang tepat. Saya mulai tumbuh keberanian diri saya. Saya mulai bergaul dengan orang-orang yang membangkitkan semangat saya. Satu masalah selesai. Sudah lihat, itu SD. SMP ada masalah, saya gak cerita panjang lebar. SMA saya ada masalah lagi. Di gereja saya ketemu orang-orang yang munafik. Saya ada di lingkungan pemuda-pemudi. Kakak-kakak pembinanya adalah teman-teman dari kakak saya. Saya tahu banget itu kelakuan mereka di luar seperti apa. Tapi ketika di dalam gereja suci, kudus, saya mulai muak dengan kemunafikan mereka. Sehingga saya mengundurkan diri. Saya gak mau lagi ke gereja. Saya ketemu orang-orang yang munafik. Saya gak mau lagi ke gereja. Sampai ketika saya kuliah, saya ketemu seorang perempuan yang sampai sekarang jadi istri saya. Dia yang bawa saya kembali lagi kepada Tuhan. Dalam dirinya saya melihat seorang kasih Kristus. Dia begitu mengasihi orang. Dia bisa gampang saja memberikan bantuan kepada orang. Dia punya sifat yang jujur yang sampai sekarang tuh saya, kok ada ya orang seperti itu. Dia kalau belanja di supermarket, kalau itu kasir salah masukin harga, dia misalnya belanja Aqua 2 botol misalnya, yang dimasukin kasirnya cuma 1 botol. Dia bisa kembali ke kasir itu, dia bilang, "Mbak ini belum masuk, saya bayar." Padahal kasir itu gak tahu kalau dia salah. Pernah kejadian kita udah pulang ke rumah, itu belanjaan gak masuk di barcode-nya kasir, kita gak bayar. Keesokan harinya dia tuh khusus balik ke supermarket itu, "Ini kita belum bayar kemarin Mbak, kita mau bayar ini." Itu kasir sampai melongo. Hal-hal baik yang dilakukan pendamping hidup saya dikirim Tuhan buat saya. Membuat saya itu semakin yakin. Orang yang mengenal Tuhan itu harusnya beda. Bagaimana dia terus setia mendampingin saya. Di saat saya jatuh bangun berbagai masalah yang harus saya hadapin, dia tetap setia. Dia yang mendukung pelayanan saya. Sampai dengan titik hari ini kalau saya melihat saya bisa berdiri melayanin Tuhan di depan banyak orang, dipercaya memimpin berbagai bidang, dipercaya untuk menyampaikan firman, melihat apa yang terjadi waktu saya umur sekitar 9-10 tahun kelas 4 SD, hal yang gak mungkin. Saya gak berani berdiri di depan orang. Sekarang saya bisa berdiri di depan banyak orang, dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Saudara, kalau perhatikan hidup kita, tahap
demi tahap kita akan menemukan bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab kalau saudara mau pelajarin, semuanya itu mengalami proses. Bukan tentang masalahnya, bukan tentang berkatnya, tapi prosesnya, demi prosesnya yang harus kita laluin. Sampai Tuhan bilang, yes, engkau maju, engkau naik kelas. Maka Tuhan akan selesaikan masalah kita. Tembok Yeriko itu runtuh dari dalam keluar. Tuhan yang selesaikan masalah itu. Amin. Saya tutup dengan ini. Ini jujur. Sebenarnya saya sudah siapkan khotbah, sharing firman dengan beberapa poin. Seperti biasa sharing firman ada poin 1, poin 2, poin 3. Saya udah siapkan. Tapi kemarin ketika saya sedang mencoba mempelajari ulang. Tuhan kasih saya rema. Sampaikan ini. Supaya kita tuh sadar aja. Supaya kita tuh kembali sadar saja. Bahwa kita itu harus sadar Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dari masa ke masa hidup kita. Sesi proses demi proses yang kita laluin. Segalanya itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita bisa menyadarin itu. Tembok apa yang ada di depan kita? Masalah apa yang menghadang sekarang? Kita pasti tahu. Itu pasti selesai. Itu pasti Tuhan sudah selesaikan. Itu Tuhan sudah serahkan jawabannya. Hanya kita harus melalui proses-prosesnya. Apa sih prosesnya itu? Apa sih? Kalau saudara pelajarin dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Yosua tadi, apa yang harus dipelajarin? Taat dan percaya. Oh, saya temukan itu. Taat dan percaya. Itu visinya gembala kita tahun 2020. Taat dan percaya. Yosua bisa melalui itu karena dia taat, karena dia percaya. Kalau enggak taat, enggak percaya, Yosua itu kelilingin tembok Yeriko tuh tinggal ditombak aja sama orang Yeriko, dipanah aja sama orang Yeriko. Itu bukan cara perang. Yosua hanya taat. Tuhan yang melindungin. Kenapa mereka harus bersorak? Padahal Tuhan yang hancurkan dari dalam. Cuman taat. Kenapa mereka harus diam selama 6 hari? Keliling gak boleh keluarin sepatah kata pun. Gak boleh bersungut-sungut. Mereka itu taat aja. Ketika taat dan percaya melakukan apa yang Tuhan suruh, maka mujizat itu terjadi. Masalah kita akan terselesaikan. Masalah itu. Sama seperti hari ini. Saya udah siapkan khotbah saya. Saya udah siapkan sharing firman saya. Poin A, poin B, poin C. Tapi sampai tadi sebelum mulai saya masih bawa dalam doa. Tuhan, kalau saya bawa itu seperti bukan sebuah sharing firman. Ini kesaksian. Tapi lagi-lagi Tuhan ingatkan saya. Saya siapkan firman tentang taat dan percaya. Tuhan ingatkan, kalau sharing tentang taat dan percaya, sedangkan tidak taat menurutin apa mau Tuhan, apa jadinya saya hari ini? Makanya saya putuskan, saya gak bagi banyak firman, saya gak buka-buka apa yang saya catat. Saya ngalir aja, biarkan Tuhan berbicara. Tapi kalau Tuhan mau saya mengalir, berarti Tuhan yang mau berbicara buat saudara dan saya hari ini. Kalau Tuhan mau berbicara buat saudara dan saya, berarti Tuhan sedang menyampaikan sesuatu buat saudara dan saya hari ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Selesai ibadah kul online ini, ambil waktu. Saudara masuk dalam satu doa saudara. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Saudara renungkan kehidupan saudara dari awal. Masa demi masa. Sesi demi sesi, masalah demi masalah yang saudara hadapin. Dan saudara akan menemukan
setiap masalah yang saudara temukan selalu ada jalan keluarnya. Dan Tuhan yang turut bekerja di situ. Kalau saudara menyadarin setiap masalah selalu Tuhan bantu untuk keluar dari masalah itu. Maka sekarang di masa-masa pandemi yang semakin tidak menentu, resesi ekonomi yang sedang terjadi, kita tetap punya keyakinan percaya bahwa sekarang pun Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tetap kuat, tetap teguh. Yosua 1 berulang-ulang kali Tuhan ingatkan sama Yosua, kuat dan teguh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu pesannya Tuhan pada Yosua. Baru kemudian Tuhan suruh Yosua lakukan ini, Yosua lakukan ini. Pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Ketika kita kuat dan teguh, gak goyang. Baru kita bisa benar-benar taat. Baru kita bisa benar-benar percaya. Kalau kita gak kuat, kita gak teguh, kita goyang. Bohong kalau kita bilang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Taat sama apa yang Tuhan suruh. Percaya ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa. Kita tundukkan kepala kita. Urana masikina kana maka. Yena namaka yara masikina. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Terima kasih Engkau berbicara hari ini buat kami Bapa. Hamba-Mu hanya taat menyampaikan apa yang mau Engkau sampaikan buat kami semua malam hari ini Tuhan. Hanya taat saja Tuhan. Tapi yang mau percaya, ketika Engkau yang mau, berarti Engkau akan berbicara buat kami semua Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami semua yang mengikuti ibadah online malam ini Tuhan. Kul online hari ini Tuhan, ada kul online di saat Engkau berbicara buat kami semua Tuhan. Bahkan selesai dari ibadah kul online ini Tuhan, biar kami kembali masuk ke dalam saat-saat teduh kami. Beri kami hikmat kami Tuhan. Ketika kami mulai merenungkan kehidupan kami dari awal sampai dengan sekarang Tuhan. Biarkan kami menemukan kebesaran-Mu Tuhan. Biarkan kami menemukan jawaban-jawaban-Mu Tuhan. Biar kami semakin yakin, kami semakin kuat, semakin teguh, semakin taat, semakin percaya bahwa dalam setiap sesi kehidupan kami memang harus melalui proses-proses itu Tuhan. Dan segala hal yang terjadi itu mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Berbicaralah terus buat kami Tuhan. Berbicaralah terus buat kami. Perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak tahu harus melakukan apa di saat-saat pandemi ini Tuhan. Gak tahu Tuhan. Kalau hari ini Engkau ajarkan kami untuk melihat kembali kehidupan kami. Biarlah sebentar kami akan lakukan itu Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah buat kami supaya kami menemukan jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Biarlah kami menemukan cara-cara yang terbaik untuk melakukan apa yang Kau mau kami lakukan Tuhan. Seperti Yosua yang taat melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Dan Kau yang berperkara pada tembok itu Tuhan. Ketika kami tetap taat dan percaya Tuhan. Kami percaya masalah kami Engkau yang selesaikan Tuhan. Ketika kami angkat tangan Engkau turun tangan Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Engkau baik. Dalam keadaan apapun saat ini, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Ya. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Saudara bisa memberikan persembahan dengan e-payment. Di layar saudara akan lihat nomor-nomor rekening. Saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening gereja yang ada. Atau cara kedua,
Ada QR code di layar saudara. Saudara bisa melakukan e-payment melalui aplikasi e-payment saudara. Yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop. Saudara ke gereja GBI Malayati, di ruang pembicara ada kotak persembahan. Saudara bisa masukkan amplop persembahan saudara ke dalam kotak persembahan. Jadi kita bawa dalam doa. Terima kasih Abah. Makasih sekali lagi, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau melihat tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan balikkan apa yang kami berikan Tuhan. Engkau akan berkatin kami lebih dari apa yang kami berikan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Abah. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kul online malam hari ini. Kami percaya kita semua diberkatin. Ya. Dan saya berharap, sekali lagi saya berharap selesai dari ibadah kul online ini benar-benar kita coba merenungkan kehidupan kita. Dan percayalah, saudara akan temukan Tuhan itu baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita. Terima kasih Abah untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akhirin ibadah kul online ini. Kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Saudara-saudara terkasih yang disayangi, cintai oleh Bapa di surga. Terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan perantaraan manis melalui Roh Kudus menyertai kita. Memberikan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat kesehatan, kemudahan dan kelancaran selalu menyertai kita. Mulai daripada malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih.